Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Detikers dimanapun berada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan dalam Detik Kultum. Kita senantiasa bersolawat kepada Nabi supaya hubungan kita tidak pernah putus. Kita punya kontak batin dengan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agama kamu apa? Saya Islam. Orangnya Muslim. Lalu kemudian iman bagaimana? Datanglah seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, akhbirni anil iman. Beritahukanlah kepadaku, wahai Muhammad SAW, apa itu iman. Lalu Nabi menjawab, antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Itulah iman. Lalu kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah, kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah SAW, wa tuqimas salah, engkau laksanakan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau bayarkan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau laksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji ke Baitullah. Lalu kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau, selalu merasa diperhatikan Allah. Itu disebut dengan muraqabatullah, selalu senantiasa merasa, dilihat, dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu pun pergi, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Seandainya dia musafir, pasti rambutnya kusut dan bajunya juga tidak putih, berdebu. Tapi tidak ada satupun orang yang mengenali dia. Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab yang ada di situ. Hai Umar, kamu tahu itu tadi siapa? Kata Umar, saya tidak tahu. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah Jibril alaihissalam mengajarkan kamu tentang agama kamu. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya kepada Ustadz, sesungguhnya tidak semua yang jamaah bertanya itu karena tidak tahu. Justru bisa jadi jamaah itu sebenarnya sudah tahu, tapi dia ingin ngasih tahu ke yang lain, maka dia pura-pura bertanya. Ini juga salah satu metode. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, yang namanya iman tidak kelihatan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik, takdir buruk. Tidak kelihatan. Tapi yang namanya Islam, syahadat, kelihatan, orang bersaksi. Ini ada mu'alam yang akan masuk Islam selesai sholat Jumat, nanti jangan pulang semua. Mari kita saksikan akan ada yang bersyahadat. Kelihatan. Sholat, kelihatan. Allahu Akbar. Puasa, kelihatan. Bayar zakat, pergi ke kantor Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, kelihatan. Mau pergi haji, apalagi. Berangkat hajinya tahun 2032, keselamatannya sudah dari mulai tahun 2022. Maka ini semuanya kelihatan. Itulah mengapa ditulis di KTP kita, KTP, kartu tanda penduduk, agama Islam. Karena yang kelihatan itu adalah yang dia lakukan, dapat disaksikan oleh masyarakat banyak. Keimanan, keyakinan yang ada dalam diri kita tentang Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, bahwa kita diawasi oleh malaikat, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, mulia dan mencatat semua perbuatan kamu, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Ada malaikat yang akan mencabut nyawa, malakul maut Israel. Ada malaikat yang akan menurunkan rahmat, Mikail, hujan, rezeki. Ada malaikat yang akan menanyakan kamu pertanyaan mungkar dan nakir di alam barzah, alam kubur. Ada malaikat penjaga pintu surga, Ridwan. Ada penjaga pintu neraka, Malik. Nah, ini semua adalah keyakinan dalam diri kita. Bagaimana kita menguatkan keyakinan ini? Tidak ada jalan lain kecuali belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tidak bisa dipungkiri alat multimedia telekomunikasi mesti kita jadikan sebagai tuntunan. Tidak hanya sebatas tontonan. Sahabat Detikers dimanapun berada, Detik Kultum salah satu cara untuk menguat keimanan. Kenapa? Karena iman ini seperti biji tanaman, kalau tidak disiram, masuk ke dalam gurun pasir, mati. Tapi kalau dia disiram, bijinya akan pecah, dia akan bertunas. Siram lagi, dia akan berbatang.
Siram lagi, dia akan berputih. Siram lagi, dia akan harum semerbak. Siram lagi, dia akan berbuah. Ngaji terus. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian zuhur, ada kajian asar, kajian menjelang berbuka puasa, kajian dari isya menjelang tarawih, kajian tengah malam. Ini semua, dan salah satu kajian kita selama 30 hari ada detik kultum. Ini semua adalah untuk menghidupkan, menguatkan keimanan kita. Tapi orang yang hanya berilmu saja tidak beramal, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang yang hanya ngaji tapi tidak beramal sama seperti pohon tapi tidak berbuah. Daunnya hanya membuat sampah saja. Bahkan mungkin batangnya yang kokoh pun hanya akan menghalangi orang berjalan saja. Tapi kalau ada buahnya harum semerbak, bisa dinikmati, itulah dia amal. Maka langsung di bulan suci Ramadan ini langsung kita amalkan. Begitu kita dengar kajian tentang sholat, langsung sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha. Tidak hanya sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu kita mendengar bahwa ini ada yang namanya sodakoh, langsung kita belikan nasi bungkus, kita antarkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Ini untuk buka puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, karena lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jangan tunda untuk beramal. Karena ilmu yang tidak diamalkan, dia hanya akan menjadi persoalan. An ilmihi fima amil, orang akan ditanya, ilmumu sudahkah engkau amalkan? Ketika kita menguatkan keimanan ini, dan di bulan suci Ramadan benar-benar kuat. Siapapun yang ngajak kita makan, minum, di dalam ruang yang terkunci, tertutup, kita berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena saat itu kita sedang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak bisa dirasakan bagi orang yang tidak merasakannya. Maka yang belum merasakannya, puasalah. Kau akan rasakan bagaimana dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Detikers dimanapun berada, tetap jaga iman dan Islam, tetap istiqomah dalam beramal. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.